Selamat sore, rekan-rekan sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Baru saja saya mendengarkan pidato yang diberikan oleh Perdana Menteri Singapura dan juga konferensi pers oleh para menterinya. Jadi pemerintah Singapura semakin memperketat pergerakan penduduknya disebabkan karena coronavirus ini yang sudah merebak di seluruh dunia termasuk di Singapura, khususnya sudah terjadi yang namanya community spread. Jadi banyak kasus-kasus yang terpapar secara lokal dan tidak diketahui asal mulanya. Nah, itu sebabnya pemerintah kemudian memperketat penjagaan jarak dan juga pergerakan orang-orang di Singapura, termasuk diantaranya adalah dengan menutup sekolah-sekolah mulai minggu depan, dan juga tempat-tempat kerja, kantor-kantor juga harus tutup kecuali beberapa hal yang esensial. Waktu saya mendengarkan berita dan juga konferensi pers tersebut, terpikir di benak saya, ya, terngiang-ngiang di benak saya apa yang juga dikatakan oleh Perdana Menteri sendiri, yaitu bahwa memang sebagai manusia kita adalah makhluk sosial. We like to socialize, ya, atau we need to socialize. Kita perlu untuk bersosialisasi. Namun kenyataannya di tengah-tengah krisis yang sekarang ini kita melihat kita semakin sulit untuk bersosialisasi dengan leluasa karena kita harus menjaga jarak. Ya. Jumlah orang yang bertemu harus dibatasi, bahkan jarak dari antara satu orang ke orang lain juga harus dibatasi minimum 1 meter. Nah, rekan-rekan, mungkin di tengah-tengah situasi yang demikian ada di antara kita yang merasakan kesepian, merasakan bahwa keadaan yang seperti ini memaksa saya untuk mengisolasi diri. Nah, untuk itu saya mau membagikan suatu renungan singkat dari firman Tuhan pada sore hari ini yang saya beri judul Tersendiri Tetapi Tidak Kesepian. Alone but not lonely. Ya, ini adalah keadaan kita di masa-masa ini. Ya, dan saya mau mengambil ayat pembimbing kita dari Ulangan, kitab Ulangan, pasal 31 ayat 6. Saya bacakan untuk kita semua. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam Kristus, kita lihat bagaimana Allah melalui nabinya Musa hendak memotivasi, mendorong Yosua supaya dia jangan takut. Ya, kita tahu di Ulangan pasal 31 ini adalah saat-saat terakhir di mana Musa akan meninggalkan dunia ini, seperti nubuatan Allah bahwa dia tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian, dan dia harus menyerahkan tampuk kepemimpinan bangsa Israel yang akan menuju masuk ke dalam tanah perjanjian ini kepada Yosua, muridnya. Tapi Yosua sebagai seorang muda yang mungkin tidak terlalu berpengalaman seperti Musa, pasti ada ketakutan, ada kegelisahan, karena ada banyak ketidakpastian yang ada di depan dia. Dan untuk itu juga Yosua juga pasti mengingat mungkin berpuluh-puluh tahun sebelumnya ketika Yosua dan Kaleb dan juga 10 orang mata-mata diutus oleh Musa untuk mengintip ke tanah Kanaan. Ya. Tapi di antara 12 orang mata-mata tersebut, hanya Yosua dan Kaleb yang masih beriman kepada Tuhan dan berkata, ya, Tuhan akan memimpin kita untuk menduduki tanah perjanjian. Tetapi 10 orang lain mata-mata yang diutus, mereka tidak beriman, mereka ketakutan. Dan mengingat kejadian tersebut, Yosua tentunya
juga ada keraguan-keraguan apakah orang-orang Israel lainnya, pemimpin-pemimpin Israel lainnya akan taat atau akan mengikuti dia. Banyak ketidakpastian. Ya. Dan juga bukan hanya Yosua, saya rasa juga banyak nabi-nabi lain, baik di Perjanjian Lama ataupun juga rasul-rasul Tuhan di Perjanjian Baru. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang juga merasakan demikian. Tersendiri. Karena tidak ada orang lain yang percaya, tidak ada orang lain yang mau mengikut Tuhan. Tapi ternyata Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Di kasus Yosua, Tuhan masih memberikan seorang Kaleb, ya, seorang yang dianggap tua, baik oleh Yosua maupun juga oleh orang-orang Israel, yang sama-sama beriman kepada Tuhan. Ya. Contoh lain misalnya Nabi Elia, setelah dia berperang melawan 500 Nabi Baal, dan kemudian dia menang, ya, ketika dia berdoa kepada Tuhan untuk membakar hangus habis persembahan yang sudah diguyur sampai basah kuyup, menyatakan bahwa Tuhan hidup. Kemudian dia dikejar-kejar oleh Isabel, Ratu Isabel, yang mau membunuh dia. Dia merasa tersendiri, merasa ketakutan. Ya, dia sampai harus tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan. Berkali-kali sampai akhirnya Tuhan menguatkan dia dan memerintahkan dia untuk berjalan kembali. Dan dia komplain, ya, mengeluh, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku sendiri? Mereka ini mau membunuh aku. Tapi Tuhan berkata, tidak. Ada 7.000 orang lain, orang Israel yang tidak berlutut menyembah kepada Baal. Ya. Dan demikian juga di Perjanjian Baru, kita melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus dan juga orang-orang Kristen di zaman itu tidak hidup dengan nyaman. Tetapi mereka juga menghadapi ancaman. Ancaman dibunuh, ancaman dianiaya, ancaman ditangkap, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan sekali lagi berfirman dengan perkataan yang sama, bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Mengapa? Nah, saya di sini mau membagikan 2 poin penting yang kita perlu ingat khususnya di masa-masa krisis ini. Pertama, Tuhan sudah mati untuk kita. Dan Tuhan sudah memberikan kita status yang baru sebagai anak-anak Allah. Dan bukan hanya demikian, Allah juga sudah mengutus Roh Kudus-Nya untuk tinggal bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita. Jadi kita tidak perlu khawatir. Ya, kita mungkin tersendiri, kita mungkin terisolasi secara fisik dari teman-teman atau sanak keluarga kita. Tapi kita tidak pernah kesepian karena kita punya Tuhan di dalam Roh Kudus yang menyertai kita. Yang kedua, kita juga perlu ingat bahwa kita masih punya saudara-saudari seiman di dalam Kristus. Yang walaupun saat ini kita nggak bisa bertemu muka dengan muka, tetapi kita bersyukur puji Tuhan bahwa kita punya teknologi di mana kita bisa berkumpul, bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kita. Ya, kita memang diberikan suatu teknologi, ya, untuk komunikasi jarak jauh. Bahkan ada orang yang terus-menerus lihat handphonenya, kemanapun pergi lihat handphonenya. Tapi jangan lupa, jangan sampai kita hanya lihat handphone untuk melihat scroll-scroll, lihat-lihat Facebook, Instagram, ya, lihat forward-an dari orang-orang yang di Indonesia atau di teman-teman di sini. Tapi mari kita menggunakan teknologi ini untuk berkomunikasi yang real, komunikasi yang berkualitas. Ya, saya bersyukur kita punya teknologi untuk misalnya WhatsApp bisa video call, atau ada Google Hangout, atau misalnya ada Zoom. Ya, saya bukan promosi di sini. Tapi saya bersyukur untuk teknologi ini, di mana saya, walaupun saya terisolasi di rumah saya, nggak bisa ketemu langsung dengan
teman-teman atau juga bahkan saudara-saudari seiman, tapi kita masih bisa bertemu melalui online, ya secara online, ya lewat live streaming, ya lewat conference atau meeting online. Dan baru saja kemarin malam saya juga bersekutu dengan teman-teman KTB, ya, kelompok tumbuh bersama Bible Study, untuk sama-sama belajar firman Tuhan, sama-sama sharing dan saling mendoakan. Nah teman-teman, mungkin di masa-masa yang begitu kritis ini, yang krisis ini, saya mau membagikan satu renungan yang singkat, ya, bagaimana bahwa kita, walaupun sekalipun tersendiri, kita tidak pernah kesepian. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang berjalan bersama dengan kita di dalam Roh Kudus, dan juga kita punya saudara-saudari seiman yang Tuhan sudah utus untuk juga menemani kita, bersekutu bersama dengan kita. Yang walaupun kita terbatas secara fisik, tapi ingat Tuhan juga memberikan kita teknologi sehingga kita bisa terus bersekutu bersama-sama. Jangan lupa untuk bersekutu dan berkomunikasi secara nyata, secara berkualitas. Ya, dengan demikian kita benar-benar bisa mengamini dan menghayati bahwa benar Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, Tuhan tidak pernah membiarkan saya. Tuhan memberkati.